Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang pernah mengalami peristiwa buruk, entah karena sakit fisik, entah sakit psikis, entah karena kesalahan sendiri, entah oleh kejahatan orang lain. Semua itu bisa mengakibatkan hati sesak, pikiran pusing, dan tenaga terkikis. Pada saat persoalan makin rumit, pelik dan buntu, ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni menyerah atau berharap. Oleh karena itu, mari kita belajar pada kitab suci hari ini dalam 3 poin berikut ini. Yang pertama, derita. Ada 2 orang begitu menderita. Pertama, Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Meski hartanya berlimpah, berkedudukan tinggi, pengaruhnya luas, namun ia tak dapat menolong putrinya. Anaknya yang sungguh dicintainya sakit parah dan hampir mati. Yairus mendapati jalan buntu. Semua tenaga, pikiran, uang tidak dapat membuat istrinya sehat. Yairus menderita sampai di titik nadir. Orang kedua adalah perempuan yang sakit pendarahan. Selama 12 tahun ia sakit parah. Bermacam-macam obat dan berbagai tabib tidak memberikan dampak yang baik. Meski seluruh uangnya habis, hasil tetap nihil. Derita fisik masih ditambah dengan derita batin. Dalam adat istiadat pada waktu itu, menganggap sakit pendarahan sebagai najis. Ia dilarang berdoa dan berkumpul dengan yang lain. Derita yang sungguh lengkap, baik secara lahir maupun batin yang menimpa perempuan ini. Yang menarik adalah di ujung batas mereka, Yairus dengan terang-terangan datang kepada Yesus. Perempuan itu dengan diam-diam menarik energi dari Yesus. Mereka belum menyerah dan menaruh harapan kepada Yesus. Sikap iman dengan tindakan mendekati Yesus menjadikan harapan mereka kemudian terpenuhi. Yang kedua, iman. Injil hari ini menyajikan 2 orang yang berada di ambang batas tetapi beriman. Iman mereka terlihat saat melihat Yesus. Yairus bersujud di depan kaki Yesus seraya memohon, "Ya Tuhan, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atas anakku supaya ia selamat dan tetap hidup." Bersujud adalah tanda iman. Yairus mempercayakan kata akhir kepada Yesus. Ia tidak menyerah pada nasib, tetapi ia menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan. Demikian halnya dengan perempuan yang sakit pendarahan itu. Ia malah sedikit magis. Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan setelah ada tenaga yang keluar dari tubuh Yesus, dia sembuh. Namun ia lantas gemetaran karena takut dianggap menajiskan. Ia kemudian tersungkur di kaki Yesus seraya mengakui siapakah dirinya di hadapan umum. Perempuan itu menunjukkan imannya secara penuh, baik sebelum sembuh maupun setelah sembuh. Inilah yang dinamakan iman yang kreatif. Dalam keterbatasan, iman yang kreatif tak kenal kata putus asa. Mereka menembus ambang batas kehidupan. Iman mengatasi situasi di ambang batas. Iman bisa membuat hidup tanpa batas yang mustahil menjadi kenyataan. Sekarang mari kita lihat poin yang ketiga tentang anugerah. Muara dari iman adalah anugerah. Putri Yairus hidup kembali. Perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan menjadi sembuh. Hanya oleh iman yang kuat, anugerah itu dialirkan.
Dalam bahasa kitab suci yang hari ini kita dengar, anugerah itu adalah tenaga atau kekuatan yang keluar dari Allah sendiri. Oleh tenaga yang keluar dari Allah itu, manusia akan sembuh dan menjadi hidup. Dari sini kita dapat menemukan dua langkah untuk meraih anugerah. Langkah yang pertama, bersujud atau tersungkur di depan kaki Yesus. Bersujud atau tersungkur berarti berdoa. Berdoa itu berarti mendengarkan suara Tuhan. Dan dengan mendengarkan suara Tuhan, kemudian seseorang menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Itulah langkah pertama untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan, atau tenaga atau kekuatan yang dialirkan dari Tuhan. Kemudian langkah kedua, menjadi milik Allah dan bukan milik setan. Menurut kitab kebijaksanaan, menjadi milik Allah berarti melakukan segala sesuatu yang menghidupkan dan bukan mematikan. Saya memberikan contoh supaya dapat sedikit jelas. Perilaku yang menghidupkan misalnya menolong, mencintai, meneguhkan dan lain sebagainya. Sebaliknya, contoh tindakan yang mematikan yang menjadi milik setan adalah iri hati, gosip, menghambat, dan seterusnya. Semua perilaku itu ujungnya adalah maut. Iman yang menghidupkan adalah yang menyucikan, sehingga kita akan sembuh dan menjadi hidup. Kebencian dan ekspresi tindakan setan akan menyesatkan kita yang menuju kepada kebinasaan. Semoga dengan dua langkah sederhana ini, kita kemudian diajak mengerti tentang hidup kita yang sebenarnya mesti dimulai dengan berani menembus batas kehidupan kita yang kadang-kadang itu tidak mudah kita lalui sebab kita menemukan jalan buntu. Tetapi iman yang menghidupkan, iman yang kreatif akan mendorong kita semua untuk berani memberikan diri kepada Allah. Dan dari situ dengan dua langkah tersebut, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kekuatan Allah sehingga kita sungguh-sungguh menjadi hidup dan bukan mati. Tuhan memberkati.